Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Reza Irwansyah MPD. Saya adalah dosen ilmu kepelatihan di Akademi Olahraga Prestasi Nasional Jakarta. Sebelumnya senang rasanya saya memberikan kesempatan untuk share ilmu kepada teman-teman semua tentang cedera. Jadi hari ini kita akan membahas apa sih yang namanya cedera, bagaimana sih kita bisa cedera, apa sih penanganan cedera. Untuk itu, mari sama-sama kita simak presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kita langsung masuk ke materi kita tentang injury prevention atau pencegahan cedera pada olahraga. Ya. Sebelum masuk ke pada apa sih pencegahan cedera olahraga, kita harus tahu dulu apa itu yang namanya cedera. Cedera adalah kelainan yang terjadi pada tubuh yang mengakibatkan timbulnya nyeri, panas, merah, bengkak, dan tidak dapat berfungsi dengan baik pada otot, tendon, ligamen, persendian, maupun tulang akibat aktivitas gerak yang berlebihan atau kecelakaan. Sedangkan cedera olahraga itu sendiri adalah cedera yang timbul akibat berolahraga, baik sebelum, selama, maupun sesudah berolahraga. Itulah apa sih yang namanya cedera. Lebih dalam lagi kita bahas tentang cedera. Apa sih penyebab-penyebab cedera? Ya, ada 5 klasifikasi berdasarkan penyebabnya, yaitu yang pertama ya tadi ya berdasarkan penyebab. Yang kedua adalah berdasarkan berat ringannya cedera. Yang ketiga adalah berdasarkan waktunya cedera. Yang keempat adalah struktur jaringan yang terkena cedera. Dan yang kelima adalah biomekaniknya. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah penyebab dari cedera itu sendiri. Ya. Ada 3 penyebab dari cedera itu sendiri. Yang pertama adalah external violence, yang kedua internal violence, yang ketiga overuse. Apa sih external violence itu? Ya, external violence adalah cedera yang timbul karena pengaruh dari luar. Misalnya, dalam cabang-cabang olahraga yang full body contact seperti sepak bola atau bela diri, ya atau cabang-cabang olahraga yang lainnya. Yang kedua yaitu alat-alat olahraganya. Ya ini masih dalam faktor eksternal ya. Alat-alat olahraganya itu seperti misalnya bola, stick dalam hoki misalnya, atau raket yang terlepas jadi mengenai tubuh kita yang bisa menimbulkan cedera, memar misalnya dalam tubuh kita. Selanjutnya juga bisa dari external violence itu dari keadaan sekitar kita. Misalnya lapangan yang nggak memenuhi syarat, terus lintasan-lintasan misalnya dalam cabang olahraga yang balap misalnya yang tidak rata gitu loh, atau lapangan-lapangan yang berlubang, itu kan juga bisa menimbulkan cedera ya. Masuk ke penyebab yang kedua yaitu internal violence ya. Cedera ini terjadi karena koordinasi antara otot dan sendi yang kurang sempurna misalnya, sehingga menimbulkan gerakan-gerakan yang salah dan mengakibatkan cedera ya. Itu dari internal violence. Yang ketiga itu ada overuse atau pemakaian yang terus-menerus. Cedera ini timbul karena pemakaian otot yang berlebihan dan terjadi berulang-ulang. Sifatnya biasanya perlahan-lahan atau kronis. Jadi otot itu dipakai terus jadi overuse ya. Ini dari segi penyebabnya. Kita masuk yang kedua yaitu dari segi berat atau ringannya cedera. Ya, yang pertama kita bahas tentang cedera yang ringan. Ya, cedera yang ringan yaitu cedera yang tidak diikuti kerusakan yang berarti pada jaringan tubuh kita.
misalnya hanya kekakuan pada otot atau kelelahan. Pada cedera ringan biasanya tidak diperlukan pengobatan apapun ya, dan cedera itu akan sembuh dengan sendirinya setelah beberapa waktu. Misalnya hanya memar-memar kecil gitu. Yang kedua, cedera berat. Nah, cedera berat ini ada cedera yang serius nih, di mana pada cedera tersebut terdapat kerusakan jaringan tubuh yang berarti. Ya, misalnya robeknya otot, ya, atau ligamen, bahkan bisa sampai ke patah tulang. Lanjut ke klasifikasi selanjutnya, yaitu waktu terjadinya cedera. Ya. Berdasarkan waktu terjadinya cedera, cedera dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama itu adalah cedera akut. Ya, apa sih cedera akut? Cedera akut adalah cedera yang terjadi ketika latihan. Ya, misalnya gejalanya seperti terjadi secara mendadak, nyeri, bengkak, terus penurunan range of motion, atau biasanya itu dalam persendian ya. Terus ada kelemahan otot, ada juga misalnya terdapat abnormalitas di segi daerah-daerah persendian atau tulang. Ya. Kalau cedera kronik, yang kedua adalah cedera kronik, cedera yang terjadi secara berulang-ulang, didapat akibat dari overuse. Jadi kalau udah overuse terus berulang-ulang, terjadilah namanya cedera kronik. Atau penyembuhan yang tidak sempurna pada cedera akut. Ya, cedera akutnya tidak pulih sempurna, akhirnya kambuhan cederanya. Itu disebut dengan cedera kronik. Ya, misalnya pembengkakan atau nyeri ketika dipakai untuk latihan. Misalnya yang biasa senang olahraga lari, di saat berlari kok berasa engkelnya sakit atau lututnya sakit gitu, sakit di saat latihan gitu. Terus ada juga nyeri-nyeri setelah selesai latihan. Ya, ini cedera kronik biasanya. Lanjut ke klarifikasi selanjutnya, yaitu klasifikasi berdasarkan jaringan yang terkena. Ya, jaringan yang terkena itu ada jaringan yang lunak, ya. Jaringan lunak itu seperti misalnya cedera pada kulit, ya. Misalnya pemain bola, dia sliding tackle, terus kulitnya lecet lah kalau bahasa kita ya, lecet kulitnya. Atau juga misalnya cedera pada otot, tendon, dan juga ligamen. Itu kan jaringan-jaringan lunak ya. Yang kedua adalah jaringan yang keras nih. Nah, ini dia biasanya tuh cederanya pada persendian, ya. Dan juga bisa sampai ke cedera pada tulang, ya. Persendian misalnya dislokasi. Ya, kalau cedera pada tulang bisa sampai yang terparah adalah patah tulang atau bahkan bisa remuk. Gitu. Ya, ini berdasarkan jaringan yang terkena. Selanjutnya adalah biomekanik. Ya. Apa sih biomekanik itu? Ya, biasanya itu terjadi karena ada kesalahan-kesalahan gerak dalam teknik gerakan. Yang misalnya di lari, saya contohin lagi, cara berlarinya yang kurang tepat, misalnya dengan kaki yang terbuka atau posisinya seperti masih posisi duduk, jadi mengakibatkan cedera-cedera yang bisa timbul karena itu tadi kesalahan dalam melakukan teknik gerakannya. Ada 7 ya klasifikasi cedera berdasarkan mekanisme dalam aspek biomekanik. Yang pertama ada traction, yang kedua ada compression, ada bending, torsion, shear stress, overuse, dan overload. Kita bahas satu persatu. Apa sih traction atau traksi ya? Ini biasanya cedera yang disebabkan oleh adanya suatu tarikan dari dua energi yang bergerak berlawanan arah ya. Misalnya dalam perut leher deh, kepala kita tuh kita tekuk ke arah kiri tapi bahu kita turun.
Dan itu gerakannya misalnya lagi saat main bola atau apa, ya maka terjadi traksi. Ya. Terus ada lagi yang kedua itu kompresi, ya. Cedera yang disebabkan oleh dua energi yang berasal dari arah yang berlawanan menuju ke satu titik, ya. Nah, daerah yang menerima energi di satu titik inilah yang mengalami cedera. Biasanya itu contoh misal cabur bela diri, di olahraga bela diri ya. Di saat lawannya maju, kita pukul. Nah, pukulan kita yang mengenai tubuh dari lawan itu yang akan terjadi compression gitu ya. Cedera di situ gitu. Bisa jadi memar, bengkak gitu ya, atau merah lah minimal. Yang ketiga adalah bending. Cedera yang disebabkan oleh adanya bengkokan, ya. Biasanya hiperfleksi atau hiperekstensi, sehingga ada bagian yang overstretch. Jadi ototnya overstretch gitu ya. Selanjutnya ada torsion atau putaran, ya. Cedera ini disebabkan oleh adanya satu putaran sehingga bagian yang menerima energi tersebut mengalami cedera. Biasanya ini kalau teman-teman pernah ngalamin lagi berlari, terus kakinya itu ketekuk atau biasa dibilang ankle-nya tuh dislokasi misalnya karena ada perputaran gerakan di situ. Nah, itu yang namanya torsi atau di daerah-daerah persendian yang lain ya. Terus selanjutnya ada shear stress atau bisa dibilang itu tekanan yang memotong gitu loh. Jadi misalnya ada aktivitas yang berbenturan ya, terus ototnya itu saling bersilang gitu. Bisa jadi kerobekan dalam otot juga tuh karena ototnya bersilang. Selanjutnya lagi ada overuse ya. Overuse itu ya tadi ya udah kita sebutin, cedera yang disebabkan oleh karena adanya satu bagian yang menerima beban secara terus-menerus di tempat yang sama. Jadi bagian tersebut lama kelamaan tuh akan menjadi rentan dan kemudian akan timbul cedera overuse. Yang terakhir adalah overload atau bebannya terlalu berlebihan. Cedera overload ini cedera yang disebabkan oleh karena bagian tertentu atau otot tertentu atau bagian tubuh tertentu menerima suatu beban yang melebihi batas yang dapat diterimanya sehingga menimbulkan cedera. Ini dilihat dari segi biomekaniknya. Jadi ini adalah penyebab-penyebab cedera. Nah, bagaimana sih pencegahan cedera itu sendiri ya atau injury preventionnya? Ya, pencegahan itu harus dilakukan sebelum, saat, dan sesudah latihan. Jadi kalau sebelum latihan kita harus buat yang namanya perencanaan, ya, mendesain program latihan yang sesuai, ya urutannya sesuai. Ada pemanasan, ada stretching, latihan inti dan juga cooling down. Ya, pemanasan. Jadi setiap kita mau mulai latihan kita harus yang namanya pemanasan agar terhindar dari cedera. Karena apa? Tujuan dari pemanasan itu sendiri adalah untuk memperbaiki performa melalui perbaikan peredaran darah, memanaskan otot, dan mencegah alterasi yang cepat pada fisiologi tubuh yang biasanya terjadi pada olahraga yang full speed misalnya. Ya, jadi kita mesti pemanasan dulu, adaptasi dulu tubuhnya. Ya. Terus pemanasan juga harus disesuaikan dengan persiapan gerakan yang akan dilakukan pada latihan inti. Ya, jadi pemanasannya disesuaikan dengan latihan inti. Ya. Latihan intinya berlari, ya kita lari jogging-jogging kecil dulu, kita ability koordinasi dulu, ya. Jadi itu pemanasannya. Biasanya yang paling mudah adalah jogging lah, ya. Terus ada pemanasannya yaitu tadi yang saya bilang jogging bisa 5 sampai 10 menit. Tujuannya adalah supaya suhu kita tuh meningkat minimal 1 derajat deh. Ya. Jadi tubuh kita tuh panas. Nah, setelah panas kita bisa melakukan yang namanya stretching. Stretchingnya itu yang harus dilakukan adalah stretching yang dinamis, bukan stretching yang statis. Stretching yang bergerak ya, bukan yang
statis yang dihitung sampai 1, 2, 3, 4 sampai 10, enggak, tapi yang bergerak, ya. Gerakannya semua dinamis, nggak boleh yang statis, ya. Setelah kita siap, baru kita masuk ke latihan inti, ya. Setidaknya ketika kita pemanasan dan stretching dinamis yang baik, ketika ada gerakan-gerakan ekstrim dalam latihan inti, kita bisa terhindar dari cedera. Karena apa? Otot kita sudah panas, mobilitas persendian kita sudah bagus. Jadi ketika ada gerakan-gerakan ekstrim, semua sudah siap. Dan yang paling tidak lupa adalah cooling down, ya. Penting, ini yang sering dilupakan. Ketika selesai latihan inti, langsung selesai. Tidak ada lagi yang namanya cooling down. Cooling down itu sangat penting. Apa sih yang dilakukan dalam cooling down atau pendinginan? Ya, tujuannya adalah membantu menyelesaikan hasil pembuangan metabolisme, ya, atau asam laktat biasanya ada tuh dari otot, meredakan nyeri otot dan meredakan terjadinya pusing atau bisa jadi pingsan akibat penumpukan darah pena pada ekstremitas. Terus pendinginan tuh dilakukan ya paling tidak 2 sampai 10 menit lah. Jogging-jogging ringan dulu, itulah menurunkan suhu tubuh, terus menurunkan denyut nadi juga, ya. Dan kita harus stretching. Stretching dianjurkan di saat cooling down adalah stretching yang statis. Kebalikan dari pemanasan, ya. Kalau pemanasan harus stretchingnya dinamis, kalau cooling down itu stretchingnya harus statis, ya. Ini perencanaan dalam latihan. Selanjutnya adalah apalagi yang bisa menghindarkan kita dari cedera. Perlengkapan latihan yang baik dan sesuai, ya. Kita menggunakan alat-alat yang terukur misalnya. Kalau kita mau latihan di gym, menggunakan alat-alat yang terukur. Ya biasanya kan kalau beban-beban dalam latihan strength atau latihan kekuatan di gym itu kan ada ukurannya, misalnya dumbbell yang 2 kilo, 5 kilo, 10 kilo bahkan, atau di barbell yang bisa diisi sampai puluhan kilo. Jadi terukur gitu loh. Terus alatnya juga harus alat yang bagus, sebisa mungkin yang terbaru, supaya apa? Terhindar dari kerusakan-kerusakan alat yang bisa menyebabkan cedera. Contoh misalnya di gym bebannya sudah kropos, bisa jadi patah, bisa alatnya bisa nimpa kita, akhirnya bisa jadi cedera. Hal-hal itu kan bisa terjadi semua di lapangan, ya. Jadi usahakan kita pakai alat-alat latihan itu yang terbaru, yang baik dan sesuai dengan apa yang mau kita latih di latihan inti kita, ya. Terus apalagi? Pengaturan gizi yang sesuai juga penting, ya. Bagaimana tubuh butuh yang namanya recovery. Recovery itu tidak hanya kita itu istirahat duduk-duduk atau kita massage, tapi dari gizi pun juga kita itu membantu kita untuk merecovery tubuh kita. Jadi kita juga bisa terhindar dari cedera. Karena apa? Kalau makanan kita bagus, kita fit, kita terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan yang bisa menyebabkan cedera itu sendiri. Di situ juga ada yang namanya hidrasi, ya. Jadi jangan sampai kita latihan itu sampai dehidrasi. Butuh cairan tubuh. Ketika kita olahraga, kita kan pasti banyak mengeluarkan cairan, dan cairan-cairan itu mengandung elektrolit. Nah, bagusnya kita mengkonsumsi air di saat latihan atau sesudah latihan itu yang mengandung elektrolit. Contohnya Pocari Sweat misalnya, ya. Itu kan banyak mengandung elektrolit, ion tubuh bagus karena ketika kita berkeringat mengeluarkan garam, mengeluarkan ion, bukan hanya air. Kalau kita cuma ganti air putih biasa, ya ion-ion tubuh kita berkurang. Untuk itu penting juga tuh Pocari Sweat untuk kita minum supaya apa? Ion-ion tubuh kita tuh tetap terjaga, gitu. Tetap terpenuhi, ya. Selanjutnya yang tidak lupa adalah pemeriksaan kesehatan secara periodik, ya. Kita juga harus rajin-rajin medical check up ke rumah sakit, ya, supaya kita tahu kondisi tubuh kita tuh sehat secara utuh atau ada penyakit yang kira-kira bisa membatasi kita dalam latihan. Jangan sampai terjadi di lapangan yang namanya kayak kolaps atau apa dan sebagainya gitu kan, yang itu merugikan diri kita sendiri juga.
Nah, ketika sudah tidak cedera, apa sih yang mesti kita lakukan? Penanganan pertama itu apa sih yang mesti kita lakukan ketika memang kita sudah terjadi cedera? Ya, yang paling gampang adalah metodenya adalah price. Apa sih price? Ini dia. P-nya itu adalah protection. Jadi ada R-nya itu ada rares, ada ice, ada compress, dan elevasi. Ini adalah penanganan pertama ketika kita mengalami yang namanya cedera. Kita bahas satu persatu. Protection, ya, penghentian aktivitas sesaat setelah cedera harus dilakukan untuk mencegah cedera lanjutan atau perlambatan penyembuhan, peningkatan nyeri, dan stimulasi pendarahan. Jadi ketika kita cedera harus berhenti dulu latihannya, jangan dilanjutin sampai selesai gitu, nggak, stop dulu. Ini penting daripada nanti cederanya akan lebih parah ketika kita terus meneruskan program latihan kita. Ya, kita harus jaga dulu. Yang kedua adalah rest. R-nya adalah rest atau istirahat untuk meredakan nyerinya dulu. Ya. Misalnya kalau kakinya cedera, kita boleh pakai tongkat supaya bagian yang cedera itu tidak bekerja. Biar kita istirahatkan dulu. Karena kalau misalnya dia tidak diistirahatkan, khawatir cederanya akan membesar atau cedera itu akan lebih parah justru. Ya. Yang kedua adalah ice. Ya. Jadi kita memberikan es sesegera mungkin setelah cedera. Misal kita ada benturan. Anggaplah kita benturan tulang kering ketika kita bermain sepak bola. Itu harus dikasih es. Ya. Jangan dikasih yang panas-panas, justru harus dikasih es. Supaya apa? Supaya pembuluh darahnya semua tertutup, tidak terjadi peradangan atau pembengkakan. Ini bisa dilakukan 5-10 menit. Ya, terus istirahat dulu, dikompres lagi 5-10 menit. Terus bisa diulang sampai 2-3 kali. Ya. Yang ketiga adalah compression. Ya. Kompresi pada area cedera untuk membantu meredakan pembengkakan. Ya. Biasanya ketika sudah di es, kita balut dengan tapping, misalnya tapping yang kain ya, supaya tidak terjadi pembengkakan di situ. Ya. Dan yang terakhir adalah elevasi. Bagian tubuh yang cedera, untuk membantu meredakan pembengkakannya, sebisa mungkin kita menggunakan prinsip gravitasi deh, lebih tinggi daripada jantung. Ya. Jadi supaya apa? Misalnya cederanya kaki nih, kita tiduran, kaki kita taruh di tembok misalnya, supaya apa? Peredaran darahnya cepat untuk balik ke jantung. Jadi pembengkakannya segera berkurang. Ya. Jadi itu pencegahan cedera yang mesti kita lakukan. Jadi kesimpulannya adalah kita harus tahu apa itu cedera, bagaimana pencegahannya, dan ketika memang sudah terjadi cedera, apa yang harus kita lakukan. Itu aja dari saya. Terima kasih, semoga materinya bermanfaat. Oke, demikian presentasi dari saya. Terima kasih, semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.